Bang Abdur Arsyad. Terima kasih banyak. Habib Isa udah mengundang Ustadz Jojo. Zam. Bab. Saya sejujurnya saya nggak tahu penggunaan ini. Iya. Itu artinya apa sih, Tat? Bunyi-bunyian aja, bunyi-bunyian. Kayak untuk menanggapi sesuatu. Kayak misalkan, gitu. Kayak Habib Isa jujur, keturunan orang biasa umum. Bab alias Habib. Gitu, Alias. misalkan. Gitu. Cara penggunaannya. Gitu. Iya. The most of paling soleh komika jujur nih. Jujur. Aduh. Jujur. Jangan the most deh ini. Iya. Most, Kita jujur. bahas aja mobilnya MVP mobilnya Ramadan. paling biasa alias. Jujur. Gitu ya? 1 liter 3 kilo situ jatuhannya sih. Jatuhannya tapi kan keluarga cendana. Udah nggak ada yang Oh gitu cara makainya, Tat. Bener. Iya, udah, iya. maksudnya oke, antum tahu cara pakainya, tapi jangan dipakai ke ana dong. Dipakein ke siapa gitu maksudnya. Iya. Kemarin habis buka donasi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Umroh. Ana sekarang mainnya di travel umroh. Iya. Jadi kalau emang personal branding komika jujur paling soleh punya Paling soleh. jujur. Masya Kita Allah. belum ketemu lawannya soalnya. Benar. Iya, Ya, jujur. Benar. karena dosa-dosa disembunyiin aja. Iya, Benar. benar. Iya benar. Tapi ya benar, itu kalimat ngena banget. Kita tuh dilihat soleh sama orang karena aib kita ditutup, Tat. Bener, Iya. bener. Iya kan? Saya kemarin, maksudnya di mobil tuh suka ini dengerin Radio Roja. Masa? Ya, 100,1 FM. Pokoknya saya puter-puter itu aja. Dan lumayan jangkauannya dia, maksudnya kayaknya dia... AM, kalau AM jauh. Oh, enggak, FM. FM dia. FM. 100,1. Iya. Maksudnya kayaknya radio itu di Bogor deh kayaknya ya. Iya. Kayaknya di Bogor, tapi kita kemana-mana di Jakarta itu dapat mulu itu. Wadi kali. Hah? Wadi kalau Bogor. Wadi. Roja mah AM, Bang. 756 dia. 100,1. Iya, Jack 101, FM iya. 101. Hah? 101 Iya, Jack FM. 101 Jack FM, Bang. Iya, Sahil. Bukan. Ente dengerin Zahil. Bukan 100,1. 100,1. 100,1 Bukan ada. 101. Iya bener ada. Iya. 100,1. Iya. Itu. Nah, kemudian ada yang kena di anak kalimatnya. Jadi anak nggak tahu itu siapa yang lagi ceramah lah pokoknya. Ngomong gini kayak di depan manusia aja lu tunjukin ketaatan, giliran sendirian sama Allah lu tunjukin maksiat lu. Ih, kena banget di saya itu. Jadi kayak kita sendirian. dalam. Kalau kita sendirian ya ngelihat IG apa gitu. Iya, gitu benar. kan. Kayak sebenarnya iya lagi. Kebalik ya. Kalau gini penggunaan berarti kok nggak berasa alias dalam. Gitu. Dalam. Oh gitu. Jujur. Jadi berasa, Iya, artinya iya, tuh iya. berasa banget. Bener. Ya gitu sih. Jadi ini bukan masalah most valuable ya. Iya. Tapi lebih kepada anak senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kata Mukmin di Suci 12 itu adalah definisi nongkrongnya orang soleh katanya. Apa itu? Definisi obat hatinya. Obat hatinya orang soleh itu nongkrong sama orang soleh. Masya Allah. Asyik. Tapi Anda inget Bang, satu ilmu doa Habib Novel. Dulu Alkap. kitabnya beliau itu salah satu doanya Habib Novel Al-Idrus. Habib Novel Al-Idrus. Habib Oke. Novel, ya kan? Salah satu ada tuh beliau pernah bikin ada terjemah atau bikin satu kitab itu salah satu doanya seorang wali Allah tuh yang kalau kita mau ketemu orang kita pakai doa kayak gitu nanti Allah hijab aib kita. Allahumma masturni bisa trikal jamil. Ya Allah tutuplah maksudnya tutupinlah nih diri aku nih, hijablah diri aku dengan hijab yang indah. Itu doa itu wajib Bang. Jadi kita kalau ketemu orang tuh orang melihat kita tuh jadi yang indah-indahnya aja. Jadi artinya kita untuk ketemu sama orang aja kadang-kadang Bang, kalau bener tadi tuh Bang, kalau aib kita dibuka semuanya, mungkin orang dijijik nonton kita Bang, nggak mau. Ngapain, Tapi ada orang dengan sengaja membuka aibnya start di sosial media. mujahir ya jatuhannya. Jahir. Lebih dosa daripada orang dosa katanya. Tat. Betul. Kalau dia Tapi dengan itu pun sebenarnya itu sudah disaring dengan segala macam pertimbangan. Sebuka-bukanya orang ya. Iya. Dia tahu kayak buka yang ini aja, yang ini viral nih, yang ini mah kayaknya mengundang orang menonton atau ini akan terlihat keren. Tapi kalau dibuka sebuka-bukanya, pasti orang nggak mau nonton juga gitu. Iya, Pasti bener, orang betul. nggak memandang kita dengan ini juga. Orang nggak mau lah ngeliat Jijik kita. bener. Tapi karena saking sayangnya Allah sama kita, ditutup aib kita, Iya. ngeliatin kebaikan-kebaikannya, makanya
menampilkan aib sendiri itu dosa besar. Dosa besar, bukan dosa yang sepele, Tat ya. Nggak diampunin dosanya itu. Nah, kalau kita dipuji, Tat, terhadap sesuatu yang bukan merupakan hak kita, itu gimana, Tat? Iya, lebih kembalikan kayak kalau dulu kan kalau guru-guru saya itu bilangnya sholawat bib, kayak la haula wala quwata illa billah, karena kan itu kan pujian tuh kayak semacam anak panah aja depan mata kita itu. Bisa bikin kita jadi ini juga, bisa bikin kita jadi jumawa dan bisa malah membawa efek keburukan buat kehidupan kita gitu. Makanya kan kalau Nabi dalam setiap keadaan beliau kalau lagi dapat sesuatu yang senang kan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Kalau lagi dapat sesuatu yang enggak enak, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi segala keadaan tuh bagi Nabi alhamdulillah semua. Begitu ada sesuatu yang enggak enak, nyebelin, kerjaan gini alhamdulillah ala kulli hal. Dapat sesuatu yang menyenangkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Semua keadaan bagi Nabi tuh kayak Nabi udah di level yang semua keadaan tuh sama aja. Bahkan ada seorang sahabat Nabi itu semacam Muadz bin Jabal yang dulu kalau guru saya cerita itu gimana ya keadaan imannya. Bagi dia emas sama tanah sama aja katanya. Bayangin tuh itu nggak nyampe otak saya tuh bang. Udah di level hidup emas sama tanah bagi dia sama aja gitu. Sama aja. Kayak ada duit nih kita saldo duit sama tanah bagi kita sama aja tuh gimana tuh. Berarti sama dunia udah nggak ada kesannya sama sekali kan. Abang udah gitu ngeliat ini. Enggak. Anak jauh dari situ. Tapi yang benar, anak tuh kadang-kadang kalau melihat maksudnya makom ilmunya seseorang gitu-gitu ya, maksudnya ininya tuh kadang-kadang tuh anak berpikir gitu, dia ini raga doang di sini. Secara pikiran ininya dia udah nggak di dunia ini. Iya. Udah di akhirat aja gitu. Iya. Jadi di dunia itu kayak santai aja gitu. Iya, kayak benar. santai aja, apa-apa tuh ini aja. Karena pemahamannya itu, saking banyak ilmunya itu, dia udah tingkatannya tuh bukan di dunia lagi, udah pemikirannya udah di... Sementara kita masih pengen dunia di sini ya. Iya. Ada orang mobil F10 ikutan beli. Ya, F10 itu apa? F10. Ada ya F10 ya? F10. Apa mobil F10 itu? Bismillahirrahmanirrahim mursaha alias BMW. Oke. Paling tidak naiknya pakai doa. Iya kan? Subhanalladzi sakharal Ada nahada. makuna la mukrinin. Benar itu benar. F10. Bab. Eits, diesel dan bensin 2. Dua. Zam. Tapi serius bang, jadi kayak Tapi kan bener kan, maksudnya kita itu diberikan keindahan pada itu kan, hewan tunggangan salah satunya. Dalam hal ini kita mobil berarti kan. Surat Al Imran tuh. tapi jujur kemarin ada tiba-tiba lagi dengerin dulu kan kiaiannya ada rekaman-rekaman beliau ceramah atau sia gitu. Jujur lagi di atas BMW, tiba-tiba cerita tentang Nabi Sulaiman. Kamu mau tahu sukses atau enggak sukses? Ya kalau harta datang kepada kamu katanya. Kalau harta datang kepada kamu tuh, kalau harta itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, nah kamu tuh berarti sukses. Tapi kalau harta itu menjauhkan kamu dari Allah, walaupun dalam pandangan manusia kamu sukses, kamu nggak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Jadi kayak jujur nangis saya bang. Alhamdulillahnya nangisnya masih di atas BMW. Asik. Dulu kita nangis juga, cuman Di atas kontrakan, Iya, 3 petak, kadang di di atas kopaja. jadah. Iya Atas benar. kopaja. Kayak Aja. sambil megang-megang map lamaran kerja gitu ya, kan. Tapi memang soalnya banyak yang nggak menyadari bang. Jadi kalau kata guru saya, segala sesuatu yang kamu diomongin terus aja biar menempel. Jadi saya sering nyampein hal ini bang, supaya jadi pengingat saya bahwa nggak ada nih, kamu bukan sukses nih, kamu udah ujian beratnya gitu loh. Dunia datang Makin kayak, deket sama Allah, kayak makin Bang jauh. Abdul misalkan tiba-tiba nanti mau show gitu kan, 10 kotak, masya Allah, viral di mana-mana. Bang Abdul Asyad jadi komika tersukses dengan tur 10 kotanya mecahkan rekor. Bagi orang yang nggak paham ilmu akhirat, sukses. Tapi kalau orang paham ilmu akhirat, ya Allah, ini Allah kasih begini nih untuk menguji saya. Kayak Nabi Sulaiman kan bilangnya kan, ini Allah sedang menguji saya. Apakah saya jadi orang yang bersyukur atau malah saya jadi orang yang kufur? Kan itu aja itu sebenarnya tuh tingkatannya. Kalimat Nabi Sulaiman kan, Iya kan? Hadza min Hadza min fadli fadli Rabbi, Rabbi. ini dari Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, aku bersyukur atau kufur. Karena banyak ya Tat, orang nggak lolos sama nikmat dunia. Berat ini Ujian yang dunia berat. maksudnya. Begitu
dapat dunia ngeliat orang nggak pakai mata lagi kita sebut Tat. Pakai hidung Tat. Apa Nggak itu? dongak dia. Kayaknya salah tidur itu kayaknya. Kayak gini Ngedong, mulu Tat. capek deh kayaknya. Tapi pasti Bang Abdur pernah kan, ketika Bang Abdur, apalagi Bang Abdur yang waktu mungkin pas momen grand final, Ya. Iya. waktu Bang Abdur, jujur ada nggak sentuhan-sentuhan kayak gitu? Gue udah ada di sini sekarang. Jangankan di grand final, Masuk suci aja ya? di beberapa, bukan beberapa tapi keseringan di dalam hidup saya, kalau lagi lupa ya ada rasa-rasa itu muncul. Ujub diri gitu, ngerasa bangga kayak ngomong alhamdulillah, tapi arti dari alhamdulillah tuh nggak ada di otak gitu, nggak ada di hati gitu. Iya, Ngomong iya. alhamdulillah tapi di kepala tuh kayak ih gua nih jago gitu. Padahal alhamdulillah kan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa begini ini ludur karena Allah gitu. Allah yang bikin begini gitu. Lu tuh tinggal jalanin doang apa yang Allah udah tulis sebenarnya ngapain. Bahkan di hal-hal yang kita ibadah sekalipun gitu. Kayak misalnya kayak lumayan nih puasa 30 puasa hari ini tahun ini nggak bolong. 10 malam terakhir saya nggak bolong sama sekali. Ininya sholat lahirnya apa. Kayak jadi bangga ya? Muncul ujub gitu kayak. Iya bener. "Ih, keren juga saya ya gitu. Padahal alhamdulillah di mulutnya itu kan harusnya masuk ke hati bahwa Iya. itu semua ayah Allah yang bikin. Kalau Benar. bukan Allah yang bikin, mana Benar. mungkin saya bisa kayak gitu. Benar. Gitu. Kadang-kadang itu. Tapi Jadi, Tat jujur setiap Bang titik- Abdur punya segala tools untuk bikin dia sombong Sat. Bukan cuma 10 kota, tour dunia udah ikut nih. Belum. Opener Bang Panji dulu. Belum pernah. Iya. Belum pernah. Main asal Waktu aja. itu Main asal aja kan datanya. story lagi di salju. OTW insya Allah. Insya Allah. Belum pernah. Saya belum pernah. Oh itu ini ya Bang, ini Ari Kriting deng ya? Ya, Ari Kriting. Oh betul. iya, Masya Memang Allah. agak mirip sih orang timur. Iya. ini. Iya sorry Bang. Sorry. Tapi Sorry. emang benar, betul. Saya belum pernah stand up di luar negeri. Oh, pernah yang di Jepang. Di Jepang yang dalam rangka sama Ustadz Nuruddin, kami penggalangan dana untuk Masjid As-Solihin Yokohama. Itu Oh, iya. saya stand up 4 kota. Jadi saya stand up membuka dengan stand up dulu, kemudian habis itu saya jadi hostnya, MC-nya, moderatornya Ustadz Nuruddin dalam menyampaikan kajian. Pulang dari situ beli mobil. Mobil udah ada. Umroh baru beli. Ya kan? Memang benar-benar Habib ini. Tapi saya tuh pernah ada di titik tadi karena bisa Jojo bilang nangis tapi di atas BMW. Saya pernah ada dulu zaman-zaman awal-awal masuk ke Jakarta 2015 mungkin ya, 2014 2015 saya kan masih pakai motor. Masih pakai motor. Malam-malam, pokoknya sekitar jam 11 malam apa ya. Terus di lampu merah Mampang waktu itu Buncit? tidak lampu merah Mampang yang di Gatot Subrotonya. Oke. Yang kesana udah Rasuna Said, Iya. kiri kanan udah Gatot Subroto tuh. Nah di lampu merah situ lagi motoran masih macet-macetan gitu ya. Set di sebelah saya itu Mercy atau BMW, pokoknya mobil bagus lah. Iya. Mobil bagus. Terus saya mikir, keren banget nih mobil ya gitu. Warna hitam, cakep loh, pokoknya baru dicuci kali ya, pokoknya bagus banget. Terus saya lihat kaca filmnya itu, samar-samar saya bisa lihat penumpang di belakangnya. Penumpang di belakang itu HP-nya tuh nyala. HP-nya nyala, jadi karena HP-nya nyala, jadi dari kaca film kita bisa kelihatan. Lagi ngaji orangnya. Masya Allah. Orangnya lagi ngaji. Terus saya mikir kayak, ya pantas saya bawa motor. Masya Allah. Orang saya udah dikasih bawa motor aja di jalan gak ingat Allah sama sekali. Iya Insya Allah. Ya pantas orang ini punya mobil keren orang di jalan. Antum aja. ngelihatnya HP sih, coba ngelihat mukanya, ada jenggot-jenggot dikit nggak? Nggak tahu sih. Ada jenggot-jenggot dikit. Nggak kelihatan sih kaca filmnya. Pakai bener- gamis. pakai jas waktu itu. Itu Ustaz Jojo itu dalamnya. Mohon maaf tapi di tahun itu saya Jojo, mohon maaf masih di Cipinang. Masih Vario Oli Rembes ke Ubin, jangan dulu. Masih anak Tapi ini. ya? bener hebat sebenarnya sikap yang kayak Bang Abdur ini yang bagus tuh kayak misal memang segala memang kan ayatnya kulumin indilah gitu kan segala sesuatu katakanlah segala sesuatu tuh memang ya Dari Allah ya. Termasuk kesolehan kita tuh. Nah, tapi ketika kita itu melihat sesuatu yang kayak gitu ya memang itu jadi motivasi plus jadi hinaan buat kita. Makanya kata guru saya itu kan berprasangka buruk kepada diri sendiri itu adalah sunnah. Itu kebiasaannya.
Kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, alangkah baiknya saya hidup jadi rumput, cuma dimakan hewan ternak, saya nggak dihisap nanti di akhirat. Padahal Sayyidina Abu Bakar dijamin masuk surga. Sayyidina Umar gitu, seandainya saya jadi burung, udah hinggap di pohon-pohon, habis itu meninggal saya nggak dihisap. Saking takutnya dia gitu, nanti akan hari hisap gitu kan. Jadi mereka berprasangka buruk kepada diri sendiri, tapi selalu berprasangka baik kepada orang lain. Ya, kayak tadi Bang Abdul kan bilang, ya pantes kamu tuh punya mobil mewah begini, kamu dikasih Allah ya begitu, kamu tahu diri, istilahnya gitu. Iya. Jadi Bang Abdul tuh menyalahkan dirinya sendiri, ya pantas saya begini, karena saya masih begini. Tapi ketika kita dalam berkata kayak gitu, justru kita jadikan motivasi. Nanti saya insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, kalau engkau berikan saya nih, kasih saya kekuatan juga supaya seperti orang ini, saya bisa baca Al-Quran di atas mobil. Amin. Tapi waktu itu habis itu dia turunin kaca, saya ambil HP-nya. Enggak. Jamret, saya waktu itu masih jamret. Masih jamret. Jamret. Iya. Ada aja pantai. Oh, main iPhone 17 waktu itu. Tapi udah ada iPhone 17. Iya. Oh iya. Habis disombongin mulu iPhone 17-nya ya? Iya, dua ya. Dua iPhone 17 ya. Bayangin udah. Bang Abdul gimana nggak mau dapet ilmu, Bib? Iya. Ustadz siapa aja, Habib siapa coba udah Dipanggil? datang. Kiai semuanya udah ke acara beliau tanda tanya. Alhamdulillah. Siapa aja? Alhamdulillah, cuman masih ada yang jadwalnya sulit. Kayak Ustadz Abdul Somad itu belum. Kami pengen banget Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid. Itu emang jadwalnya padat-padat, tapi Masya pengen Allah. banget. Semuanya pengen. Jadi jadwalnya kerja juga, Ngaji juga. ngaji juga. Coba tuh bayangin tuh. Alhamdulillah. Sama kan Hipsi juga ngaji juga. Oh iya benar. Ngaji. Ngaji Bang benar. Ngaji dia. Alhamdulillah. Saya tuh senang kayak maksudnya ada rasa yang tidak saya dapatkan ketika di stand up. Oke. Kegembiraannya tuh beda. Kegembiraan yang stand up orang ketawa Iya. dan kegembiraan Iya, ketika Belajar ngaji. belajar, ya datang ke kajian, kemudian ini gitu-gitu tuh ada rasa kayak diri saya berguna juga ya gitu. Kayak Tapi- dampingin Ustadz Nurudin waktu itu kayak ada guna-gunanya juga saya ini ya gitu-gitu. Tapi kalimat beliau, Bib, yang paling saya suka, yang Oke. tenor tuh kayak beliau tuh pernah ngomong di salah satu podcast yang bilang bahwa saya tuh tahu kapan diri saya, kalau saya pengen dengerin Ustadz Felix, Iya. kapan saya pengen dengerin Ustadz Ustadz Hanan. Hanan. Bener kan? Betul. Jadi beliau tuh tipikal Tapi orang yang Ustaz Jojo belum kesebut di situ. oh iya, kan saya masih ada di alam ruh itu. Enggak, maksudnya artinya ya memang tahu takaran atas dirinya sendiri gitu. Dan enggak, pertama kali saya belajar Islam juga hal yang saya paling ini kan kategori saya juga jangan kuat terhadap asobiah, fanatisme gitu, Iya, terhadap satu betul. golongan aja yang Betul. benar. Bahwa orang Islam itu kan kata Nabi itu seperti lebah deh sifatnya kan. Di mana aja dia hinggap cuma kebaikan aja yang diambil. Iya. Gitu lebah. Saya ingat banget tuh nyampein dulu waktu itu saya lagi ngaji kitab sama Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum. Kitab Kifayatul Akhyar. Beliau lagi ngajar itu, beliau nyampein salah satu tentang itu. Kata Nabi itu bilang orang Islam tuh, orang beriman tuh kayak lebah sifatnya. Di mana aja dia hinggap, lebah tuh sifatnya, lebah tuh kan kalau Nabi kalau ngomong satu kalimat tuh kan langsung dalam tuh maknanya tuh. Itu bisa dibedah tuh kalimat Nabi kayak gitu. Sifat-sifatnya lebah dibahas kan. Lebah itu dia cuma mau hinggap di tempat yang baik dan ngambil kebaikan aja dari tempat itu. Di mana aja dia hinggap. Tapi dia kan dikasih tahu begitu kan. Terus kata Ustaz Tengku itu almarhum, dia bilang, tapi ada satu sifat yang gak dikasih tahu Nabi, dibilangin di situ. Satu sifat lebah apaan? Jangan coba-coba gangguin lebah. Lebah nggak mau ganggu orang, cuma kalau digangguin disikat balik gitu. Disikat balik. Itu sifatnya orang beriman begitu. Orang beriman, orang Islam tuh nggak mau ganggu orang. Tapi kalau lo gangguin orang beriman, orang Islam, ayo lo gitu istilahnya. Iya benar. Nah Bang Abdur itu tanda tanya Bang Abdur yang bikin sendiri, inisiatif sendiri apa permintaan orang? Itu sebenarnya dari Kax Production. Oh, Sebuah PH yang dibuat sama Bang Mamat. ya direktur Masya Allah. Gunshop Indonesia. Masih dipitnah. Bos sendiri dipitnah ya. Ya Allah. Tenang Mamat, kali ini saya belain Bang Mamat. Mentang-mentang sesama Arab. Iya dibelain. benar. Kan kita lagi di Robito. Nah, jadi Mamat itu Mamat yang bikin, kemudian itu idenya Mamat. Jadi Mamat tuh merasa bahwa dia pengen gitu ada satu konten yang
serius lah kita ngomong masalah dakwah lah, ikut Oke. membantu di bagian. Serius tuh bang? Serius. Nah, lalu kemudian dia bicara ke saya. Dia bicara ke saya pada waktu itu dalam rangka dia bilang bahwa dia merasa personanya dia tidak cocok karena sudah bola banget. Dia tuh sudah bola banget dan pada waktu itu juga dia punya konten politik. Jadi bola dan politik itu kuat banget di dia. Iya. Nah, dia ngerasa dia carilah orang kayaknya siapa yang lebih cocok gitu. Nah, dia bilang ke saya, "Abang mau tidak?" gitu. Kayaknya lebih cocok di abang gitu. Saya bilang, "Oh, boleh, cuman saya dibantu untuk pencarian narasumber, apa syutingannya gitu-gitu boleh." "Oh, boleh nanti." Akhirnya kita bikin lah itu tanda tanya. Masya Allah. Jadi idenya itu awal mula dari Muhammad Al-Katiri. Hebat ya. Dan berwarna saat tanda tanya Iya, Tat. bener. Semua golongan, semua Nggak ada kalangan cerita, bener masuk situ, diundang Masya Allah. semua tuh. Dari yang tua sampai yang muda banget ada. Paling Ya. muda nih ada ustadz yang dari Surabaya tuh muda banget tuh. Kode Muslim yang paling muda ya? Siapa? Enggak ada lagi. ada ini. Ada seangkatan aneh Tat. Bawahnya lagi tapi. Yang Ustadz Arab ini. juga, ya. Iya, Bajri itu. Bukan Bajri, apa Bukan. namanya? Aduh, di TikTok di TikTok. Bayas Ud. Iya, pokoknya Cirebon. Oh iya Muhammadiyah Cirebon. iya beliau itu. Dia ya, kuliah ya, di Muhammadiyah Cirebon. Iya. Iya. Aduh, ana lupa. Paling namanya. muda tuh dia bang. Ya, itu. Masya Itu Allah. mungkin 20-an masih kali. Ya. Rishad Bayas Ud. Itu dia. Itu. Itu dia. Sampai yang tua sehabib Ahmad ya. Yang Lebih paling tua tua lagi. Ya. Gus Faiz dong. Gus Faiz bin Kiai Haji Syukron Iya, Makmun. kemarin sama Habib Ahmad ya beliau yang luar Iya. biasa. bener. Ya. Tapi Anda paling suka sama Gus Faiz tuh. Dalam. Nah, itu jadi berasa emang kalau ngobrol sama orang-orang berilmu. Maksudnya di tenda tanya tuh benar-benar saya suka banget konten itu karena setiap kali pulang dari tenda tanya tuh ada yang di hati Nempel tuh kayak ya, iya. ngerasa senang, terus nempel, jadi semangat, girohnya tuh muncul lagi Iya. gitu. Dan kelihatan Bang Abdur di situ pengen belajar, Tat. Bener Pengen ya. belajar. Kelihatan banget. Kita yang nonton tuh kayak setiap dia dapat ilmu, matanya tuh cerah banget. Kayak Masya Allah. Kayak lagi kayak kita Nah, dapat duit sebenarnya yang Bang Abdul lakukan ini ketika dia dapat kan banyak orang-orang alim datang begitu. Beliau tuh bisa mengikuti kayak kebiasaan sahabat Nabi, pulang ke rumah cerita sama istrinya tentang ilmu yang abang dapatkan, teman terdekat kayak gitu. Itu kan cara belajarnya sahabat Nabi kan begitu. Dia datang sama Nabi duduk di Masjid Nabawi belajar, pulang istrinya tuh biasanya mereka tuh nanya yang kayak kemarin kita tanya di Herlino kan, Iya. Bang istrinya selalu begitu tuh. Tadi kajian dapat ilmu apa? Gitu pasti. Jadi kan supaya nggak kaku juga obrolan sama istri. Kalau Iya. sama Istri abang gitu nggak? Suka nanya nggak? Kamu harus gini Iya. kan kaku tuh Bib ya. Kayak gitu. Gitu Bang? Kami Suka sering ngobrol, terutama momen menidurkan anak. Jadi menidurkan anak tuh biasanya kami keliling-keliling pakai mobil. Nah, di dalam mobil tuh banyaklah obrolannya, termasuk yang gitu-gitu. Jadi kayak paling sering saya dan istri itu paling sering tema obrolannya tuh tentang syukur, Oh. tentang gimana kayak, wih kita udah di posisi ini ya, kita ya bersyukur ya, gitu-gitu, bersyukur, alhamdulillah, Masya Allah. gitu-gitu. Jadi mengajak untuk sama-sama bersyukur. Masya Allah. Nah, yang saya suka juga dari konten tanda tanya itu ya itu tadi, orang-orang berilmu tuh emang beda aja. Kalau ya itu raganya mungkin di sini, tapi kayaknya pikirannya udah nggak di sini gitu. Akhir-akhir ini saya lagi suka nonton, dengerin ini juga Gus Baha. Saya sampai geleng-geleng kayak, ya Allah, orang ini ya. Tawadu banget ya. Kecerdasannya, ketawaduannya, itu yang maksud anak kayaknya raganya doang di dunia. Pikirannya tuh udah melampaui ini segala macam gitu. Dan- Jadi kayak santai aja orang itu kan. Iya. Dan keras ya orang yang dakwah ikhlas sama yang kita nggak tahu niat orang. Cuma kalau orang lagi dakwah dan dakwahnya tuh benar-benar ikhlas dari hati, kerasa banget saat kelihatan gitu dari air muka ya, dari adab, dari akhlak. Luar biasa beda ya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah dari semua dai yang favorit abang yang mana? Banyak, semuanya saya favorit. Kasih 1, 2, 3. Aduh, nggak bisa saya ranking sih sebenarnya. Tapi Habib semuanya. Ahmad Mustafa pernah ya? Pernah nggak sih? Belum. Belum ya? Belum. Ntar ya, Habib Mustabah. Oh, itu jadi Habib Yang Mujtaba. di Deddy Kobuzer terakhir. Login. Ana belum nonton. Iya. Tapi Habib Mujtaba nggak kenal Ana, tapi Ana kenal beliau. Ini kalau nggak salah ya. Iya. Jadi dan Ana baru dengar beliau sekali dan Ana jatuh cinta, suka sama Iya. cara beliau menyampaikan. Jadi kalau ini yang kita maksud Habib Mujtaba yang sama ya. Iya. Pokoknya Ana pernah Mustafa Khomeini bukan? nggak tahu, Ana nggak tahu. Beda. Gimana apa beliau? Habib Mustafa bin Syahab.
Yang masih agak muda. kurus. Benar. Iya benar. Kurus ya? Menurut Nabi Ah ya, Muhammad, berarti sama ini. Iya. Jadi Ramadan tahun ini, Ramadan kemarin itu ada di satu malam itu anak tuh jadi moderatornya Habib masih muda nih, Habib Abu Bakar bin Jindan. Yes, itu dia. Muda kan dia kan? Nah, ya itu. Soalnya Habib itu namanya mirip-mirip. Iya betul. Ya, Habib Abu yang lain juga ada banyak Abu. Isa, Novel banyak Isa yang cuma ada novel. doang kan Isa. Belum Habib nemu bisa lagi kan? jarang memang. Belum. Oh iya ya. Habib, Habib bisa. belum. Iya. Cuma ada doang. Lanjut tadi. Ya Isa yang lain habis soalnya. Sama yang di itu. Nah ini itu jadwalnya habis terawih. Jadwalnya habis terawih. Nah habis di masjid MRBJ. Iya. Nah waktu kami habis Isya mau ke taraweh ada kultum dulu. Nah itulah Habib Mujtaba. anak Habib Mujtaba. Beliau menjelaskan tentang bagaimana tentang parenting. Nah, beliau ngambil POV-nya pada waktu itu adalah bagaimana parentingnya, kesolehan orang tua itu menentukan juga terhadap anak. Oke. Lalu kemudian beliau mengambil contoh bagaimana orang tuanya para imam mazhab. Orang tuanya Imam Syafi'i, orang tuanya Imam Malik, gitu, Imam Hambali gitu-gitu. Jadi beliau menjelaskan itu dan itu bagus banget. Bagus banget. Saya sampai kayak, ini siapa ya gitu. Terus habis itu orangnya tanya panitia, itu tadi siapa ya? Itu Habib Mujtaba katanya. Oh. Saya sering. Bagus. Beliau ada majelisnya di rumahnya setiap hari Senin. Saya suka datang. Sama di luar udah berapa kali saya datang. Memang ngejelasinnya emang lembut, senyum mulu. Ntar kapan kita kesana yuk? Gitu. Ya, Di Majelis anak Muasal. suka cara beliau ambil POV. Betul. Jadi kalau di stand up komedian itu, di stand up itu premis yang beliau ambil, mungkin cerita itu banyak kita udah Sering, dengar di sering. khotbah Jumat, di Tapi mana. diaramu dengan indah sama Iya, dia. tapi cara POV yang ngambilnya itu loh kayak bagus banget Iya, ya. iya. Habib Mujtaba. Mustaba, Masya Allah. Ya itu. Berarti favoritnya yang belum diundang nih. Yang udah diundang, abang pengen ngundang lagi siapa? Yang sudah diundang, pengen diundang lagi. Banyak Ustadz Felix. Oke. Ustadz Jojo ini belum banyak, belum masih banyak sebenarnya ceritanya di belakangnya Ustadz Jojo yang anda pengen tahu. Ustadz Jojo. Terus Habib Isa deh, karena Habib Isa ada di sini. Masa yang di depan-depan aja. Tapi Ana tuh suka ini. Salah satu kenapa maksudnya Ana punya semangat ketemu Ustadz Jojo, ketemu Habib Isa, ketemu Habib-Habib yang lain dan segala macam itu. Karena Ustadz Felix tuh bilang ada jalur masuk surga itu yang jalurnya paling gampang. Masuk surga dengan jalur paling gampang. Katanya ada jalur lewat temen. Katanya Jalur tuh ada temen tuh. ya. Masya Jadi Allah. kayak udah nih semua udah pada di surga, Iya. udah ini. Itu kadang-kadang teman-teman akrab kita itu yang mungkin masuk surga itu kadang tanya kayak, teman saya yang ini kok nggak ada gitu. Dan kemudian kata Allah ya dia di neraka gitu. Cuman ya saya padahal dia tuh dulu akrab banget sama saya gini. Mungkin dengan izin Allah itu kemudian Masuk. kita masuk karena ada teman kita masuk ke surga gitu. Katanya Ustadz Felix gitu. Iya. Makanya Ustadz Jojo tolong. Ana Ana juga, Abdul Ana Arsyad, Ustadz, Abdul Rahim Arsyad. Nama Ana Muhammad Isa bin Ahmad Taufik Ustadz ya. Habib Bisa, Abdul Rahim Alkaf. Arsyad. Jangan lupa. Ini kan kita kalau misalkan aja kan andai kan baik, kalau saya masuk surga pun PR saya masih banyak, Gopar, Wancoy kan masih banyak tuh Iya, PR. tapi Jatahnya kan ya. Seandainya juga gitu Ya, kan. tapi PR kan masih kayaknya yang itu agak susah ditolong. Enggak. Saya bercanda. Tawar menawar kuota ya. Astagfirullahaladzim. Saya bercanda. Iya. Tapi memang ngeri sih kalau ngeliat karir akhir ada orang yang nyangka, bahkan di kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu ada yang bilang, loh kan kamu dulu ngajarin saya, kok kamu ada di neraka? Ngeri bang. Kayak gitu, jadi kayak POV-nya itu orang kalau baca kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali, bahkan kitab itu dijadikan kitab wajibnya para habaib ya. Iya. Jadi kayak itu harus tahu dasar itu dan Ana baru tahu bang ternyata alasannya kenapa, karena Imam Ghazali di awal kitab itu udah nyerang orang duluan, jadi nggak dikasih keutamaan, jadi Nyerang yang baca. Iya, nyerang yang baca. Kayak kamu belajar ilmu agama buat apa nih? Kalau kamu tujuannya buat nyari kehidupan kamu di akhirat, kegemilangan, selamat, kamu orang yang sukses. Kalau kamu nyari cuma buat dunia, buat kemasyhuran ini,
mencari kayu bakar untuk kamu jual lebih baik daripada kamu belajar agama. Bahkan dibilang gitu diserang duluan. Iya. Karena belajar agama kamu dengan niat seperti itu akan mencelakakan dan membahayakan agama kamu. Kayak gitu-gitu ada orang yang di Dibawain hadis akhirat. ini Tat. Ini akhafu alaikum minad dajjal di pembukaan. Ada orang yang lebih aku takutkan daripada dajjal. Ulama usul. Ulama su. Jadi kayak gitu. Jadi orang mau belajar agama, mau jadi orang alim tapi udah diserang duluan. Jadi begitu tuh metodenya Imam Ghazali, otaknya tuh Masya Allah beliau tuh. Jadi udah diserang duluan. Jadi kita nggak ada punya salah buat nyari mau nyari apa loh dari awal kita udah diserang duluan gitu. Diceritain yang riwayatnya sahabat Mu'adz bin Jabal di akhirat ngeliat ada orang digunting-gunting lidahnya. Pas ditanya Nabi nanya sama Malaikat Jibril itu siapa? Itu mau balik dari kalangan umat kamu. Itu jarkoni istilahnya bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Asik. Istilahnya begitu kan. Jarkoni. Cuma bisa bisa ngajarin orang doang, ngasih tahu ini tuh, tapi dia malah maksiat. Wah, ngeri. Abang kalau ngelihat kayak gitu gimana? Abang kan sekarang udah ketemu banyak ulama, kenal banyak ulama. Alhamdulillah kita lihat ada kecintaan sama ulama. Begitu lihat kasus tokoh agama yang melakukan ya banyak berita pelecehan. Terakhir nih yang lagi rame kepada LGBT dan lain sebagainya, itu perasaan abang gimana? Perasaan tentu pertama tuh perasaan yang muncul tuh sedih. Sedih kayak ya Allah, kayak akhir zaman ini luar biasa. Maksudnya kan kita tuh kan berharap orang melihat Islam tuh kan melihat orang Islamnya juga kan. Iya. Nah kemudian di depannya orang Islam itu tentu para pemuka-pemukanya dulu, para ustadz, para alim ulama dan segala macam. Jadi kalau ketika itu terjadi sesuatu, itu sebenarnya bukan di alim ulamanya, kita semuanya ikut merasakan kesedihan itu. Iya, sebenarnya. Jadi ya kita tidak tahu nanti secara penyelidikan seperti apa, tapi berita ini muncul itu sudah ada rasa sedihnya. Iya benar. Ada rasa sedihnya. Ya, makanya tadi pantas Imam Ghazali ngingetin ya Sat ya. Iya, benar. Sebelum kita belajar agama kita harus tahu niat kita belajar agama itu apa. Kalau niat kita belajar agama itu untuk mencari dunia, mending kita nyari kayu bakar katanya. Ibarat kalau sekarang mending ngojek. Iya. Jadi orang biasa aja dah. Iya. Daripada ngajarin agama nanti malah nikam balik agama kamu sendiri gitu. Jadi efeknya itu. Kayak jadi menjual agama kamu buat ini dunia aja. Jadi kayak dari awal aja udah diserang makola-makola kayak gitu loh. Jadi kayak wah serem juga ya. Serem. Jadi orang kan taunya kan orang mungkin belajar agama biar jadi mubalik, jadi dai cilik di TV gitu kan. Orang pikiran orang, wah tanggung jawabnya besar kalau dia tahu tuh tentang apa yang diancemin, tentang ancaman-ancaman itu. Bahkan kan Nabi malah ceritain orang yang pertama kali masuk neraka. Orang alim sama hafiz Quran dulu ya. Orang alim, tapi di sisi lain maksudnya itu kenapa Allah Subhanahu wa taala masukin orang alim sama hafiz Quran itu pertama kali? Karena mereka yang akan pertama kali diselamatin sama Allah. Gitu, dan dicuci dosanya memang mereka dulu pertama kali. Tapi hikmahnya lain, mereka yang akan pertama kali diselamatin sama Allah dari neraka itu juga. Tapi mereka yang dijadikan contoh awal dulu. Yang kedua kan mujahid, yang ketiga ahli sedekah. Hadis Nabi nih yang bilang, Nabi yang ceritain duluan gitu kayak yang pertama kali masuk neraka dari kalangan umatku adalah orang alim atau hafiz Quran yang ditanya sama Allah kan, kamu aku kasih ilmu agama, hafiz Quran begini, kamu gunain untuk apa? Ya Allah, aku untuk ngajarin orang terus kan. Sama Allah langsung diskakmat, kazabta, bohong kamu katanya. Kamu bohong. Jadi istilahnya Allah, saya tahu dalam hati kamu tuh jadi orang alim hafiz Quran biar dipuji sama orang kan. Kamu hafiz Quran, kamu orang alim, Masya Allah ilmu kamu itu tujuan kamu kan, dan kamu udah dapat di dunia. Maka kalau kamu udah dapat di dunia, udah kamu nggak dapat apa-apa di akhirat. Diseret sama malaikat Malik. Nah, Jadi serem banget bang. Takutnya kemudian ada yang mikir kayak, untung gua nggak hafal Quran. ada yang mikir gitu. Kita yang lain nih yang lagi ngantri, untung gua nggak hafal Quran. Untung gua bukan orang alim gitu. Bercanda aja. Yang hafal Quran aja bisa kayak begitu. Bener. Hafal Quran. Iya. Maksudnya tanggung jawabnya tuh, wah berat banget gitu. Jangan dipikir tuh jadi pemuka agama, nyampein agama tuh berat. Berat sekali tuh. Tanggung jawabnya itu luar biasa gitu. Kadang tuh saya kadang-kadang kayak lagi bawa mobil gitu ya,
mau dengar ceramahnya ya para ustadz gitu, kadang saya mikir juga gitu kayaknya jalan hidup ini tuh kayaknya masih panjang banget kayaknya ya. Kan kita nggak pernah tahu ya, ntar kita ngantri tuh. Maksudnya ini kayak taruhlah hidup kita 60 tahun. Iya. Habis kita tunggu di dalam kubur tuh kan kita nggak tahu tuh itu berapa lama. Terus ntar dibangkitin, ngantri tuh. Ngantri buat di perhitungan. Itu berapa lama ya? Ini lama banget, pasti lama banget ya ini ya. Kadang-kadang mikir kayak gitu, takut sendiri saya kayak, ya Allah iya. Kayak masih lama ini. Habis ini masih lama ini sebelum endingnya ke surga dan neraka itu ya. Ini perjalanan ini masih lama banget gitu. Makanya doa terbaik kalau kita punya kesempatan doa yang mustajab, jangan lupa satu doa bang. Ya Allah masukkan aku surga tanpa hisab. Karena gak enak banget dihisab. Bener, ditanya-tanya sama Allah. Ditanya-tanya, diliatin aib kita, diperlihatkan tuh kita kalau lagi di kamar sendirian. Iya. Tapi ngelihat satu keunikannya tuh sifat Allah itu kayak, jadi sampai kita nemu begini bang, kayak kalau Allah mau menghisap orang, kan makanya Nabi bilang, ya Aisyah kalau misalnya Allah udah menghisap orang, udah celaka, orang itu pasti celaka. Jadi kayak kalau Allah udah pengen dicari nih, dihisap dia udah selesai. Tapi kalau Allah udah maafkan, mau dosanya itu kan yang Nabi ngeriwayatin tuh sejauh mata memandang kitab catatan dosanya dia. Jadi Nabi membayangkan, tapi dia punya satu kebaikan. Cuma ada secari kertas gini dalam satu timbangan kalimat la ilaha illallah aja. Ditimbang sama catatan buku dosanya dia sejauh mata memandang lebih berat kertas la ilaha illallah. Jadi kalau Allah pengen ngampuni orang, dicari aja satu alasannya. Tapi kalau Allah mau hisap orang, biar hafal Quran, biar seorang mujahid tiap kali sedekah, nggak bakal lolos sudah. Allahu Akbar. Bakal lolos sudah kayak, oh iya makanya kan Nabi kan ngajarin kan Allah mahasib nih sabayashiro. Ya kan kalau kita baca hal ataka hadis tugasnya itu kan Allah mahasib nih sabayashiro. Ya Allah hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Nabi sering doa gitu. Karena kalau mau dicari bisa. Iya. Kalau Nabi aja masih berdoa kayak gitu, apalagi kita ya. Maksudnya Iya. Nabi mencontohkan, maksudnya Nabi yang dijanji surga aja masih berdoa. Kok kita sombong banget ya? Nggak mau doa begitu Udah ya. kayak begini, kagak mau doa. Nasib kita masih gelap. Ya, tapi ada satu IG Reels kalau nggak salah muncul di saya itu, yang anak baru tahu juga sebenarnya di Ramadan kemarin gara-gara itu muncul. Jadi ada cewek kayaknya cewek berdua ada lagi ngobrol gitu, mereka kayak podcast gitu juga. Terus ceweknya itu ada salah satu yang menjelaskan bahwa anak nggak tahu dia nukil dari mana ya, cuma dia menjelaskan bahwa kayak nanti di akhirat tuh ada momen di mana kita tuh dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Dikasih tahu, Allah kasih tampak tuh dosa-dosa kita. Kamu dulu ngelakuin ini kan, ngelakuin ini kan gitu. Sampai kita tuh udah kayak, wah celaka udah nih, udah nggak lolos ini, udahlah neraka ini mah, nggak lolos. Tapi semua itu kemudian, jadi ini ya dalam bayangan saya berdua doang ini, tidak diperlihatkan kepada yang lain. Kemudian Allah bilang, itu semua cuman saya udah maafkan kamu, saya tutupi kamu dengan masuk ke surga. Itu gara-gara faedah dari doa yang Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gara-gara tahu itu, wah setiap tarawih, maksudnya setiap sholat di selama Ramadan kemarin tuh saya sampai sekarang pokoknya anak selipin terus itu doa. Ya Allah. Dan doa malam Lailatul Qadar yang wajib dibaca tuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ditutup Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang yang minta maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Allah. Indah banget ya doa yang diajarkan kepada kita buat ngingetin diri kita tuh punya Tuhan yang maha pemaaf. Yang benar kata Ustadz, kalau Allah mau menghisap bisa dicari kesalahan kita, bisa celaka kita. Tapi kalau Allah mau memaafkan, Allah bakal nyari kebaikan kita yang sekecil mungkin dan diagung-agungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tuh bahasanya wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni nurut sama perintah Allah, jauh dari larangan Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah tutupin, Allah cover, Allah abaikan
keburukan-keburukannya wa yu'dim lahu ajra, dan pahalanya Allah agung-agungkan, Allah hebat-hebatkan. Ibarat kalau kita sama atasan kita atau orang yang kerja sama kita, kadang-kadang kita udah melakukan khidmah banyak untuk perusahaan, kerja buat perusahaan, yang ada keburukan kecil kita tuh yang dilihat tuh. Kita sama teman aja berteman puluhan tahun, tiba-tiba teman kita salah sama kita, yang kita lihat tuh keburukan dia dibanding kebaikan dia yang besar. Beda sama Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengampuni seorang hamba, kemudian ada kebaikan kecil yang dilakukan, yang diagung-agungkan tuh kebaikan kecilnya, sementara keburukannya ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wow, maha baik Allah. Terus, iya maha baik. Sampai Ana juga getar juga waktu dengar kajian lah pokoknya. Jadi di Al-Quran itu, kalau Allah menceritakan tentang orang-orang yang berbuat baik, yang orang soleh lah, itu Allah pakai dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu, atau ya ayyuhan nas gitu-gitulah. Allah kasih sapaan ke kita tuh kayak gitu-gitu. Tapi kalau ke orang yang berdosa, itu Allah kasih sapaannya ya abdi. Kayak kan kalau kita anak lagi keren, berprestasi, kita bilang ih anak ayah nih. Iya benar. Tapi kalau anak lagi jelek, maksudnya lagi berbuat sesuatu ini, Betul. Anak siapa Anak sih ini? siapa gitu. sih lo? Beda kalau Allah nggak gitu. Iya. Allah itu justru orang yang lagi Bagus. beriman itu Allah panggil biasa aja, hai orang-orang yang beriman. Iya. Hai manusia Benar. gitu. Iya. Tapi kalau justru orang berdosa, Allah tuh pakai ya abdi. Iya, benar. Wahai hambaku. Iya, Jadi benar. di saat kita lagi kotor-kotornya, Allah tuh malah mengakui kita ini Sebagai hambanya. hambanya. Itu kayak Iya benar. ih, sayang banget ya Allah tuh sama kita sebenarnya. Ayat gitu. Taubat, saat ayat Taubat, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, Iya. menzalimi dirinya sendiri. Dipanggilnya ya ibadi. Iya. Bukan weh, kau siapa sih? Gak gitu. Iya, Tapi benar. kayak Allah tuh mengakui Wahai kalian tuh pendosa kepunyaan gitu, saya, enggak ya? Iya. Enggak, wahai kamu para pendosa, enggak gitu. Tapi Wahai aja. kerak-kerak neraka, enggak gitu. Iya, nggak gitu. Wahai Iya, si madesu gitu. enggak. Wahai sadasu. Allah tuh baik, banget. maha baik. Terus Allah. ada juga ini, saya dengar Gus Bahat. Ini saking tingginya ilmu beliau ya, maksudnya anak nggak tahu. Pokoknya banyak banget kitab-kitabnya beliau yang kalau beliau ceritakan. Kemudian beliau tuh ceritakan ada cerita hikmah itu ada 2 orang. Ntar beliau nukil dari kitab apa anak nggak tahu lah. Pokoknya 2 orang udah masuk neraka nih udah. Iya. Pokoknya entah masuk neraka atau pokoknya pendosa lah gitu. Allah panggil 2 orang ini gitu. Mereka ini karena emang di dunia kalian gak pernah taat, ini apa segala macam, sana masuk neraka. Orang yang pertama langsung lari ke neraka langsung. Semangat ya. Kemudian Allah tanya, kenapa kau semangat banget? Terus kata dia, ya Allah, ana udah taubat. Ana dulu di dunia, setiap kali engkau perintahkan, saya tidak pernah taat. Jadi saat ini engkau perintahkan apapun saya akan taat. Lari dia ke neraka. Tapi akhirnya gara-gara itu Allah selamatkan dia. Iya. Oke, kamu udah mau taat. Allah selamatkan. Masya Allah. Yang kedua, orang yang kedua, dia jalan menuju neraka tapi masih lihat-lihat Allah gitu, kayak masih balik-balik badan, kayak yakin nih ke neraka, masa udah dipanggil terus ke neraka. Saya pikirnya saya ini dipanggil untuk diselamatkan, masuk ke surga gitu. Terus akhirnya Allah panggil dia. Dia masuk ke surga juga karena husnuzonnya dia sama Allah. Allah. Itu kata Gus Bahat tuh. Jadi kita tuh emang nggak bisa ngejudge orang. Allah tuh maha segalanya. Jadi selama itu tadi ada titik kebaikannya. Kalau memang Allah mau selamatkan itu, titik kebaikannya itu yang Allah cari gitu. Iya kan? Jadi kayak sebaik itu gitu Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam. Luar biasa. Dalam. Iya, Gus Bahat tuh. Bang Ana mau tanya nih, di antara semua dunia entertain, semua dunia entertain, abang kan berada di stand up comedy. Yep. Yang mana banyak sekali jurang-jurang di antara dunia ini karena banyak hal ya, karena banyak faktor. Ini fun fact aja nih, Ana lagi searching kasus komedian Indonesia. Kasus komedi Indonesia ya. 2025 sampai 2026. Nah, ada Bang Panji. Ada Bang Yusraya, Panji. dikasusin sama orang. Ada siapa lagi? Ada Toraja, ini udah lama tapi diungkit sama Ya. orang. Kasus narkoba komedian yang kena Bang Coki, tapi alhamdulillah sekarang insya Allah udah sembuh. Bang Viko, insya Allah sekarang udah taubat, udah sholat Bang. Kemarin ke MBP Bang Viko.
ke MBP itu Cibubur apa? makan buah pohon. Oke, Masya Allah Bang Viko, Bang McDenny dan Rena Penadi dan Budi Taylor. Semuanya anak stand up comedy Bang. betul. Semuanya anak stand up comedy. Nah abang gimana cara menjaga diri abang ketika abang berada di dunia itu? Di saat waktu Ana search kasus ke media Indonesia, munculnya stand up comedy semua. Betul, betul. Apa, Mungkin apa kenapa- karena industrinya emang isinya anak stand up comedian Itu semua mungkin ya? salah satunya. Iya, iya, Mungkin iya. karena emang sekarang industri ini lagi di anak-anak stand up. Iya, benar. Jadi mungkin jadinya ya anak-anak stand up. Kan kalau di zaman dulu yang zaman para pelawak, Iya, ya para pelawak juga ada gitu yang Iya. dikasusin sama pemerintah pada saat itu. benar, benar. Bang Miing dengan pembesar pada waktu itu, Iya. almarhum Pak Jojo Iya, juga benar. pernah gitu-gitu. Nah sekarang karena yang lebih banyak ngomongnya lagi di stand up comedian, Iya. stand up comedian yang kena. Yang kena. Mungkin karena kuantitasnya banyak ya. Tapi jujur semua industri ada anak stand up set. Semuanya Semua ada. industri. Film ada. Film ada. Merajai situ. Musisi, Musisi. Raim Laode, Iya, musisi Zam. ada. Zap, Benar. paling tinggi. It's industri pengajian mulai dirambah anak stand up sekarang. Bener. Nggak ada, belum Bang ada. Abdul first, Abdul Ibzi first, Ibzi Hoir. Hoir ngaji. Udah, bener. Iya tapi kan Bentar kami lagi. butuh Iya. narasumbernya. Iya, butuh ilmu mah cetek, Iya, nggak ada benar. ilmunya. Iya. Ilmunya Jangan-jangan job-job corporate pengajian isinya ntar anak stand up semua. Sebagai host, Iya. sebagai host, narasumbernya mah tetap Ustadz Jojo. Tapi Masa infotainment sampai infotainment si Ate itu ya. bener, Ate sama Rais. Sekarang semua Info- lini anak udah. stand up Udah semua lini udah. Tapi jujur, Anda pernah ngisi pengajian kantor beberapa kali malah. Dia minta hostnya anak stand up. Tolong cariin anak Kok stand Ana up. nggak dihubungin? Kan Bang Abdur susah dihubungi. Di emang nggak WA aja. Susah tuh kecuali udah WA saya nggak Iya, balas. bener. Iya, maaf. Anda takut Bang, takut nggak masuk rate. Masya Allah, Masya Allah. Bercanda. Ini dulu. Ama takut kebagi banyak. Canda. Tapi tadi itu pertanyaan Habib Bisa tadi, Iya. bagaimana Ana menjaga? Iya. Sebenarnya bukan kuasanya Ana ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiarnya saya itu yaitu tadi bergaul dengan orang-orang soleh. Pokoknya 5 obat hati yang ada itu minimal ada satu, perbanyaklah perbanyak berpuasa, bergaullah sama orang soleh. Oke. Jadi Ana tuh senang gitu kayak diajak. Pokoknya itu tuh perkumpulan orang soleh, itu pengajian atau apa, saya senang karena ya itu tadi hikmah dari yang tadi Ustadz Felix bilang ada masuk surga jalur teman, itu hikmahnya itu kan kita perbanyak silaturahmi sama orang-orang baik. Siapa tahu salah satu di antara mereka itu ada yang mengingat kita suatu saat nanti. Iya. Lalu kemudian berkumpul dengan orang soleh itu emang benar obat hati. Pulang dari sana tuh ada yang kita bawa, ada yang kayak tadi Habib saya ngaminnya enak banget, ya ini gitu. Jadi pengen sholat kali ya ini ya gitu-gitu. Kayak ada juga anak yang waktu di Jepang tuh kelalang keliling sama Ustadz Nuruddin kemana-mana. Jadi Ustadz Nuruddin itu pada waktu itu hal yang maksudnya jadi anak semangat juga itu adalah beliau itu pada waktu itu kan bawa istri, anak juga bawa istri. Nah qadarullahnya istrinya beliau dan istri anak itu pada saat di Jepang itu memang lagi halangan. Jadi kami itu di hotel itu kan tidak ada musola ya, jadi sholatnya tuh di kamar doang. Nah beliau itu selalu ngetok kamar Ana gitu. Antum udah sholat belum? Belum. Ayo sholat bareng. Jadi beliau itu selalu mencari untuk bagaimana biar bisa jamaah. Jamaah ya. Anjing. Di pikiran Ana nih, maksudnya kita udah musafir loh, udah jauh loh. Gak apa-apa kali ya sholat sendiri aja. Tapi beliau tuh begitu pengennya, pokoknya sholat bagaimanapun kita berdua doang gak apa-apa dulu. Mau di mana kita jamaah. Nah dari situ tuh seiring dengan itu pulang dari situ anak ngerasa kayak iya ya kita di Indonesia kayaknya sholat jamaah gampang banget. Kok Jepang susah. malah Males. gitu. Nah itu salah satu buah yang Ana dapat dari Ustadz Nuruddin tuh. Akhirnya pulang dari situ Ana sebisa mungkin untuk mencari jamaah.
Untuk dia bisa sholat bareng. Nah ini lebah yang tadi dibilang kan, lebah di mana aja di Jepang, di mana yang ngambil kebaikan doang. Iya benar. Nah, jadi itu salah satu ikhtiarnya adalah bertemu dengan orang-orang soleh. Lalat, Tat. Hah? Beda sama lalat. Iya benar. Kalau lalat kan kebalikannya kan, Kemana-mana hinggap yang diambil. kotoran, buruk. Ya gitu-gitulah, begitu-gitulah. Makanya kayak ketemu kayak Ustadz Jojo. Maksudnya kadang-kadang tuh kan Ana mikir juga gitu. Secara start tuh Ana udah lari duluan loh. Ya kan? Secara start tuh sebenarnya Ana udah lari duluan tuh. Udah jauh. Ustadz Jojo tuh masih di sini tuh. Malah belum ikut lari, masih di luar gelanggang lari bahkan. Tapi begitu beliau ikut lari, udah lebih jauh dari Ana nih gitu. Jadi kadang-kadang tuh termotivasi kayak, oh iya kalau Ustadz Jojo aja masih sering belajar, masih sering ini, kita juga lah gitu. Tapi memang kalau orang udah dapet nikmatnya jadi orang Islam, belajar agama itu nikmat, emang candu, emang. Iya ya. Makanya ada salah satu tokoh agama yang bilang agama itu candu, ya secara itu mungkin menurut orang terlalu berlebihan, tapi emang bagi saya itu memang agama tuh candu yang menenangkan hati gitu. Iya ya. Candu yang dulu kan bikin resah gitu kan istilahnya kan. Tapi candu yang ini tuh kayak menenangkan hati. Semakin gimana kita nggak mau, semakin kita belajar agama semakin bodoh. Kita belajar ilmu apaan coba, yang kita semakin belajar semakin merasa bodoh coba. Iya. Kalau belajar ilmu apa teknik mesin segala macam semakin merasa jago kan. Ayo saya buka kelas ya untuk ngajarin kalian bagaimana mobil nih segala macam. Tapi kalau ilmu agama kita semakin tahu semakin bodoh. Waduh, ternyata dalam banget nih ilmunya ya. Kayak gitu segala macam, harus belajar lagi nih saya nih. Nah saya tuh pengen sampai di perasaan itu, perasaan begitunya mencintai ilmu gitu. Kan kalau kita ulama-ulama ya, kalau kita baca-baca tuh kan gitu kan, sampai ada yang nggak nikah, saking begitu waktunya tuh habis di ilmu aja, sampai selama hidup nulis ratusan kitab apa segala macem. Tapi Bang Abdur mau stand up 10 kota. 10 kota. Iya 10 kota, Wih. benar. 10 kota. 10 kota, Tat, 10 kota. Udah laku semua. Tadi korek-korek gitu ya. Yang ini dong, yang ini. Ana jadi ingat Ari Keriting. Ari Keriting tuh kadang-kadang, maksudnya dia kelupaan gitu ya, kelupaan begini. Bukan temen yang dikorek, dia sendiri yang dia korek lututnya sendiri. Oh iya, bentar. Dia korek lututnya sendiri gitu. Cara mainnya kan kita ngomonginnya kita colek ini ya kan. Iya, Dia gitu. colek sendiri. Dia colek sendiri. Oh iya benar, bentar gitu. Emang agak aneh orang itu. Bener. 10 kota mana aja, Bang? Ada Surabaya, Surabaya. Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, dan Jakarta. Aji. Tiketnya itu bisa dibeli di abdularsha.com. Ada kategori, maksudnya periode-periodenya itu ada early bird dari 6 April sampai 10 Mei. Kemudian 11 Mei Udah dibuka dong? Sudah. Oh iya. Yang early bird 11 Mei sampai 10 Juni itu pre-sale. Nanti 11 Juni sampai tanggal di kota itu, hari hanya itu kategori normal. Periode Papua normal. Sumatera nggak ada Bang? Itu. Papua Sumatera izin belum ada. Oh, belum. Cibaduyut. Tapi ya kali aja after nonton ini kan, Bang aku pengen dong Bang. Iya. Abang di yang ke-11 atau ke-12. Berarti boleh kan? Boleh. Kami Cibubur itu belum. karena sponsor belum ada ya. Jadi Cibubur adain, Bang. kan bisa Cibubur mah, ke Bogor bisa, ke Jakarta bisa. Habis. Gak usah merasa spesial ya Cibubur. Ke Jakarta naik MRT nyampe. Iya, Jakarta LRT. di mana? Jakarta di mana? Jakarta di Casablanca Hall. Emang judulnya apa kalau boleh nggak tahu? Judulnya Anak Lama Kera, ini dia bajunya. Anak Anak Lama Kera. Lama Kera. Lama kira apa? Lama Kera itu nama desa Ana. Jadi Anak Lama Kera. Jadi lebih ke kayak anak Cibubur. Oke. Kayak anak Matraman. Sebenarnya kayak gitu aja. Emang apa yang spesial dari Lama Kera, Bang? Kera. Yang spesialnya dari Lama Kera ini adalah desa penangkap paus. Oh iya, makanya paus tuh Salah biasa. satu desa penangkap paus di Flores Timur di NTT. Lalu kemudian lebih kepada ini tuh spesial yang akan sangat personal materinya. Oke. Personal materinya. Jadi Ana udah punya 4 spesial sebelum ini, tapi 4 itu tuh kayak seorang Abdur melihat politik, seorang Abdur melihat transportasi, seorang Abdur melihat pendidikan. Harus suara sih udah pernah dulu kan? Sudah yang kontras. Udah nggak nembak Mamat lagi nih ya, materinya udah nggak ada ya. Mungkin masih ada. Oh, masih. Mungkin masih ada kali serempet ke sana. Seorang Abdur melihat Mamat ya. Tapi yang ini tuh personal banget. Oke. Personal banget. Bagaimana seorang anak Lebih Lama deep Kera nih ini ya. tumbuh, betul. Pengennya
tumbuh di dalam keluarga Lamakera itu seperti apa, kemudian dari sekolahnya, kuliahnya, kemudian dia sampai sekarang di Depok. Kemudian bagaimana dia sekarang yang mungkin kayak di gambaran orang kayak ya Abdur ini terlalu mabok agama deh, terlalu ini orang mungkin menganggapnya begitu. Nah, itu semua akan perjalanannya itu akan diceritakan sehingga orang bisa mengerti kayak Abdur yang teman-teman lihat sekarang ini itu terbentuknya karena perjalanan ini loh gitu. Kalau boleh tahu agama itu perjalanannya dari mana, Bang? Nah, itu salah satunya karena Lamakera itu. Jadi Lamakera itu desa muslim. Di sana kami satu desa itu muslim semua itu, ujung ke ujung. Dulunya itu di situ kerajaan Lamakera ada kerajaan Lamakera itu kerajaan muslim. Nah, yang bikin saya takjub juga, Lamakera itu dia itu hampir mirip kayak Mekah, kayak Quraisy Mekah juga gitu. Dia itu gersang nggak ada air. Tapi di sana nggak ada air zam-zamnya, nggak ada air. Tapi pinggir laut, gali sumur, airnya payau. Kita bikin teh mau gula 1 kilo juga masih asin itu. Gitu-gitu. Cuman terbiasa aja kalau udah di sana mah terbiasa. Kemudian itu desa muslim, pembagian suku-sukunya persis kayak Quraisy Mekah juga. Dia punya 7 suku. Bani-bani itu ya. Ya, ada 7 suku besar di 7 suku besar ini. Di bawah-bawahnya itu ada kabilah-kabilahnya lagi, ada suku-suku kecilnya yang membentuk itu lagi. Berarti ada hukum adat istiadat juga tersendiri gitu. Betul, ada ya? Betul ada. Kemudian 7 suku besar itu dibagi kerjaannya atau tanggung jawabnya persis kayak Quraisy Mekah juga. Ada suku ini Megang masjid doang. Bang suka apa? Ada suku ini. Suku Ana itu bagian Algojo. Bagian Algojo dagang gitu-gitu. Itu sukunya Ana. Tukang pukul. Betul, di pasukan perang. Kalau di masih zaman kerajaan pasukan perang. Nah, ada suku yang memang cendekiawan aja. Bahkan sampai sekarang secara adat istiadat imam khotibnya masih dari suku itu di Lamakera. Keluarganya dia aja gitu ya. Yes. Dan memang secara turun-temurun kita mengakui bahwa memang ngajinya suku ini kalau ngaji emang bagus. Bani Hasyim berarti nih. Bani Hasyimnya. Bani Hasyimnya nih. Pokoknya yang megang kunci Ka'bahnya lah, yang megang kunci masjidnya lah. Benar. Itu ini, jadi gitu-gitu. Masya Allah. Gitu Tapi gitu, Habib biar ya. tahu aja, saya pernah ke NTT. NTT salah satu mungkin top 3 kota ya yang Islami. toleransi agamanya tinggi. Benar. Ya, Di Kampung Abang ada non-Islam? di Lamakeranya nggak ada. Oh iya, Tapi NTT? si Lamakeranya itu kan ada di Kabupaten Flores Timur. Oke. Kabupaten Flores Timur itu notabene kan ibu kotanya Larantuka. Nah, Larantuka itu adalah kerajaan Katolik tertua di Indonesia. Jadi sebenarnya Lamakera itu berada di lingkungan yang mayoritasnya Katolik. Cuman kita tuh hidupnya aman-aman aja. Luar Maksudnya biasa. secara ini perbedaan dan segala macam tuh aman-aman aja di sana. Ajib. Dari Saya, dulu saya di sampai Kupang sekarang. pernah, Kupang di Bajo. Driverin orang muslim masjid di mana dia tahu dianterin. Ya. Masya Allah. Kayak begitu dan dia tahu letak-letak masjid dan saya tahu dari dia. Kami di sini alhamdulillah hidup kayak maksudnya dia bilang di walaupun dia muslim dia bilang kita di sini hidupnya tuh sejahtera, maksudnya antar umat beragama tuh nggak pernah ada ini, kami damai, kami Ya. tenang, dia bilang gitu. Dari Gitu-gitu. situ saya salut banget saya sama orang Salut, NTT. luar biasa. Bahkan Ana pernah ceritakan ini di spesial Ana pertama Iya. waktu rewrite itu. Spesial Ana pertama itu Ana ceritakan tentang kerusuhan Kupang. Jadi tahu dulu waktu Oh, iya. kerusuhan Ambon, Poso, itu kan imbasnya ke Kupang juga. Itu tuh ini Ana diceritakan sama orang-orang tua pada zaman itu kan Ana masih SD pada waktu itu. Jadi pelaku penyerangan tuh ada yang ditangkap sama remaja masjid pada waktu itu. Ditangkap, ketika ditangkap itu dia nggak bisa bahasa Kupang. Yah. Jadi emang provokator dari Di set luar. gitu ya. Yes, Hmm. di set biar mungkin saya nggak tahu ada agenda apa, tapi emang di set untuk rusuh. Kalau di dalamnya sendiri, maksudnya orang-orang yang asli di situ, mah baik-baik aja, aman-aman aja sebenarnya. Iya. Jadi memang di set untuk memang negara ini mungkin pada waktu itu ya saya nggak tahu, tapi memang
mungkin ada Kerusuhan gitu pihak-pihak ya. yang menginginkan untuk ada kerusuhan. Kerusuhan di situ. Saya tidak tahu apa mereka mencari Dan paling keuntungan apa gampang gitu. penjelasannya adalah tentang agama. Betul. Benar. Kalau Dan salah bisa jadi daerah-daerah lain juga begitu, Sat. iya, memang rata-rata begitu sih, Bib. Memang rata-rata orang-orang yang memang ada intinya ya nyari kepentingan apaan lagi. Iya. Yang dompleng dia ada keinginan-keinginan sesuatu. Tapi salah satu materinya Bang Abdur yang paling saya seneng tuh kayak Bahtera, nggak menceritakan kapal tentang Indonesia. di daerahnya beliau itu saking jernihnya air kalau ikan kawin tuh sampai kelihatan gitu. Betul. Oh iya. Dan jujur Bang, Saking jernihnya ikan nggak berani maksiat. Tat hukumnya ngeliat ikan apa hewan kawin apa Tat? tapi Bib jujur Bib, ada kalau ketemu kayak di Bajo mana itu. Namanya orang biasa ngeliat gedung dari kecil Bang. Itu kayak orang norak. Jadi orang kota jadi orang kampung tuh saya tuh drill. Iya. Saya lagi dakwah di Lumajang, ada ngeliat kali sebesarnya airnya bersih, lompat saya tuh mandi, girang saya kayak anak kecil. Kemana-mana kalau ke Jogja saya carinya gak di apa yang ada sawah-sawah di mana, kayak gitu. Karena udah mungkin sifatnya manusia ya, orang dan desa bosen ngeliat sawah pengen ngeliat gedung. Iya. Orang yang biasa di gedung dari kecil Apalagi pengen Tat, ngeliat sawah. Manggarai ya. Iya, aduh ngeliat Rel mulu. ngeliat besi mulu, Beb. Makanya kalau datang ke NTT begitu, ke Bajo, Kupang, wah gila senengnya Beb, tuh kayak, waduh girang banget dah pokoknya. Masya Allah. Mudah-mudahan sukses Bang ya. Amin, amin. Mudah-mudahan sukses, laku, lancar. Amin. Semua tiketnya bisa dibeli di abdurarsyad.com. Abdur Arsyad. Abdurarsyad.com. ABDRUSY Ade. 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 Abdur Arsyad. Yang pastinya nggak cuma ketawa-tawa doang, ada ilmunya. Ada Amin. Ada Amin. ilmu yang bermanfaat. Pulang datang show-nya Bang Abdur, ada ilmu. Boleh nggak datang show-nya Bang Abdur niat taklim boleh nggak Ustaz? Boleh lah. Opener siapa di Jakarta? Openernya belum, masih anak hubungin orang-orangnya, tapi insya Allah nanti segera diumumkan. Mau nggak openernya Habib sekali lagi? Lucu loh, Ana lucu. Ana bukan meragukan itunya, Ana bukan meragukan itunya, cuman Ana takut anaknya kebanting. Gitu, jadi kebanting, jadi kayak, Iya. terlalu lucu nih Habib nih. Is. Makasih Bang, udah datang ya. Insyaallah. Sama-sama. Lancar semuanya. Sama-sama, Mudah-mudahan bisa. bisa membanggakan Amin, ya Lamakera Rob. juga. Amin. Ajak-ajak kita dong ke Lamakera dakwah sana. Insyaallah. Insya Allah. Ya guys ya, insyaallah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah. Amin. Sehat-sehat. Sehat-sehat juga buat penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.